Hai semuanya. Hidup itu kadang kayak lagi naik roller coaster ya. Kadang di atas, seneng banget, semua serba indah. Nggak lama, tahu-tahu udah di bawah, rasanya berat, banyak masalah, dan rasanya dunia tuh lagi nggak berpihak sama kita. Nah, pernah nggak sih ngerasain gitu? Rasanya kayak semua hal di sekitar kita, dari orang-orang, omongan tetangga, kerjaan, sampai media sosial, tuh pada ikutan bikin kepala puyeng. Kadang kita pengen banget bisa tenang, nggak terlalu mikirin omongan orang, nggak gampang kepancing emosi karena hal sepele, atau nggak terlalu stres karena tuntutan ini itu. Intinya, kita pengen banget dunia ini nggak ganggu ketenangan kita. Tapi, emang bisa gitu? Emang ada caranya biar kita bisa lebih kebal sama gangguan dari luar? Jawabannya, bisa kok. Walaupun enggak 100% kita bisa ngontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita bisa banget ngontrol gimana kita bereaksi sama hal-hal itu. Nah, di sini aku mau coba sharing beberapa tips yang mungkin bisa bantu kita semua biar dunia enggak terlalu ganggu hidup kita. Biar kita bisa lebih santai, lebih tenang, dan tentunya lebih bahagia. Hal pertama yang penting banget adalah pahami kalau kamu nggak bisa nyenengin semua orang. Ini kayak mantra yang harus kita ingat terus-menerus. Dari kecil kita sering diajarin buat jadi anak baik, nurut, nggak bikin masalah, dan sebisa mungkin nggak ngecewain orang. Nggak salah sih, emang penting buat jadi orang yang baik dan peduli. Tapi, saking pengennya nyenengin semua orang, kadang kita jadi lupa sama diri sendiri. Kita jadi terlalu mikirin apa kata orang sampai akhirnya kita capek sendiri. Padahal mau jungkir balik kayak gimana pun, pasti ada aja orang yang gak suka, gak setuju, atau bahkan nyinyir sama kita. Itu udah hukum alamnya loh. Coba deh, lihat artis terkenal yang segitu banyak fansnya, pasti ada aja hatersnya kan? Nah, kalau artis aja ada hatersnya, apalagi kita yang cuman remah-remah rengginang ini. Hehe. Jadi, mulailah berdamai dengan kenyataan ini. Terima aja kalau gak semua orang harus suka sama kita. Fokus aja sama diri sendiri, lakuin apa yang menurut kita benar dan baik, selama gak merugikan orang lain. Ketika kita udah gak terlalu peduli sama omongan orang, rasanya tuh kayak beban berat di pundak langsung hilang. Hidup jadi lebih enteng, gak perlu terus-terusan jadi penjaga citra di depan orang lain. Terus, yang kedua, belajar bilang, tidak. Ini kadang susah banget, ya. Apalagi buat kita yang gak enakan. Ada temen minta tolong, padahal kita lagi sibuk banget, tapi karena gak enak, akhirnya kita iyain aja. Ada kerjaan tambahan yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita, tapi karena gak mau dicap gak solider, kita terima aja. Lama-lama, kita jadi kayak ember yang diisi terus-terusan sampai luber. Akhirnya capek sendiri, stres, dan bahkan bisa sampai marah-marah sama diri sendiri karena gak bisa nolak. Padahal, bilang tidak itu bukan berarti kita jahat atau nggak peduli loh. Bilang tidak, itu artinya kita menghargai waktu dan energi kita sendiri. Itu artinya kita tahu batas kemampuan kita. Coba deh, latihan kecil-kecilan. Mulai dari hal yang sepele dulu. Misal, kalau ada yang nawarin makanan yang kita nggak suka, bilang aja, makasih, tapi nggak deh. Atau kalau ada ajakan hangout pas kita lagi pengen istirahat, bilang aja, maaf ya, aku lagi pengen di rumah aja. Lama-lama bilang, tidak, itu jadi lebih gampang kok. Dan yang mengejutkan, orang-orang biasanya malah lebih menghargai kita karena kita tegas dan tahu apa yang kita mau. Nah, poin selanjutnya adalah batasi informasi dan paparan negatif. Di era digital sekarang ini, kita dibombardir sama informasi setiap saat. Dari berita di TV, updatean media sosial, sampai obrolan di grup WhatsApp. Nggak semua informasi itu positif kan? Malah kadang lebih banyak berita buruknya.
Kecelakaan lah, bencana lah, kasus korupsi lah, atau cuma sekadar postingan teman yang lagi pamer hidup mewah. Tanpa kita sadari, semua informasi negatif itu bisa mempengaruhi mood dan pikiran kita. Kita jadi gampang cemas, iri, atau bahkan jadi pesimis sama hidup. Makanya, penting banget buat kita filter informasi yang masuk ke otak kita. Coba deh, batasi waktu buat main media sosial, atau unfollow akun-akun yang isinya cuma bikin kita insecure atau emosi. Kalau berita, pilih sumber yang kredibel dan gak terlalu banyak drama. Gak ada salahnya juga sesekali detox dari semua perangkat digital. Matiin HP, gak buka laptop, dan nikmatin waktu buat diri sendiri tanpa gangguan dari dunia maya. Ini penting banget biar otak kita gak terlalu penuh sama hal-hal yang nggak perlu dan gak penting. Kemudian, fokus sama apa yang bisa kamu kontrol. Ini salah satu tips yang paling powerful. Banyak banget hal di dunia ini yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa ngontrol cuaca, nggak bisa ngontrol harga bahan pokok, nggak bisa ngontrol macetnya jalanan, dan yang paling penting, kita nggak bisa ngontrol pikiran dan tindakan orang lain. Tapi, seringkali kita malah habis-habisan energi buat mikirin hal-hal yang nggak bisa kita ubah itu. Kita jadi kesel sendiri karena macet, kita jadi bete karena cuaca nggak sesuai keinginan, atau kita jadi stres karena omongan orang. Padahal, semua itu nggak akan berubah meskipun kita mikirin sampai jidat kerutan. Daripada pusing mikirin hal yang di luar kendali, mending fokus aja sama apa yang ada di tangan kita. Kita bisa ngontrol reaksi kita terhadap macet. Misal, dengerin podcast atau musik. Kita bisa ngontrol apa yang kita makan biar sehat. Kita bisa ngontrol gimana kita menanggapi omongan orang. Misal, nggak usah dimasukin hati. Ketika kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol, kita jadi merasa lebih berdaya dan nggak gampang ngerasa jadi korban keadaan. Tips berikutnya adalah belajar memaafkan, termasuk diri sendiri. Ini penting banget buat ketenangan batin. Kadang kita suka nyimpen dendam sama orang yang udah nyakitin kita. Atau, lebih sering lagi, kita suka nyalahin diri sendiri atas kesalahan di masa lalu. Coba aja dulu aku nggak gitu. Andai aja aku lebih pinter. Kenapa ya dulu aku bisa sebodoh itu? Pikiran-pikiran kayak gini tuh kayak beban berat yang terus-menerus kita bawa. Itu bikin kita jadi susah maju, susah tenang, dan susah bahagia. Memaafkan itu bukan berarti kita melupakan atau menganggap remeh kesalahan orang lain, apalagi kesalahan diri sendiri. Memaafkan itu artinya kita melepaskan beban itu. Kita memilih buat nggak terus-terusan terperangkap sama rasa sakit atau rasa bersalah. Ketika kita memaafkan, kita sebenarnya lagi membebaskan diri kita sendiri. Itu proses yang nggak gampang, butuh waktu, tapi hasilnya sepadan. Rasanya tuh kayak abis dioperasi, luka-lukanya udah bersih, tinggal nunggu sembuh total. Selanjutnya, utamakan kesehatan mental dan fisikmu. Ini sering banget diabaikan, padahal ini fondasi utama biar kita nggak gampang terganggu sama dunia. Kalau badan kita sakit-sakitan, gampang capek, gimana mau fokus sama hal lain? Kalau pikiran kita udah penuh sama stres, cemas, atau depresi, gimana mau menghadapi masalah dengan tenang? Makanya, luangkan waktu buat diri sendiri. Tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan rajin olahraga. Gak perlu yang ekstrem, jalan kaki keliling komplek aja udah lumayan banget kok. Selain itu, perhatikan juga kesehatan mental. Kalau kita merasa overwhelmed, jangan ragu buat istirahat. Lakuin hobi yang kamu suka, dengerin musik yang bikin happy, atau sekadar duduk santai sambil ngopi. Kalau memang udah terasa parah dan gak bisa diatasi sendiri, jangan malu buat cari bantuan profesional, misalnya ke psikolog. Menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik loh. Dan yang enggak kalah penting adalah bangun pertemanan yang positif. Lingkungan itu punya pengaruh besar banget sama diri kita.
Kalau kita dikelilingi sama orang-orang yang positif, yang suportif, yang bikin kita semangat, rasanya hidup jadi lebih ringan. Tapi, kalau kita sering kumpul sama orang-orang yang hobinya ngeluh, ngegosip, atau malah bikin kita merasa minder, ya lama-lama kita ikutan jadi negatif. Coba deh, perhatiin lingkaran pertemananmu. Apakah mereka bikin kamu berkembang, atau malah bikin kamu terpuruk? Kalau memang ada teman yang rasanya lebih banyak memberikan dampak negatif, nggak ada salahnya loh buat jaga jarak atau bahkan memutuskan pertemanan. Kedengarannya jahat ya, tapi ini demi kebaikan diri kita sendiri. Cari teman yang bisa jadi tempat kita berbagi cerita, yang bisa memberikan masukan positif, dan yang bikin kita merasa nyaman jadi diri sendiri. Kualitas pertemanan lebih penting daripada kuantitas. Terakhir, hidup di momen sekarang. Ini mungkin kedengarannya klise, tapi beneran penting banget. Seringkali kita terlalu sibuk mikirin masa lalu yang udah gak bisa diubah, atau terlalu cemas sama masa depan yang belum tentu terjadi. Akhirnya, kita jadi melewatkan momen-momen indah yang terjadi sekarang. Padahal, hidup itu ya sekarang ini. Momen ini. Coba deh, saat lagi makan, nikmatin setiap suapannya. Saat lagi ngobrol sama teman, dengerin baik-baik apa yang mereka omongin. Saat lagi jalan-jalan, perhatiin sekelilingmu, hirup udaranya, rasakan anginnya. Latihan mindfulness atau meditasi juga bisa bantu kita buat lebih hadir di momen sekarang. Dengan begitu, pikiran kita gak akan gampang terbawa kemana-mana, gak gampang terganggu sama hal-hal di luar diri kita. Kita jadi lebih fokus sama apa yang ada di depan mata, dan ini bikin kita lebih tenang dan bersyukur. Jadi, intinya, biar dunia ini gak terlalu ganggu kita, kuncinya ada di diri kita sendiri. Kita gak bisa ngontrol semua hal, tapi kita bisa ngontrol gimana kita bereaksi. Mulai dari berhenti pengen nyenengin semua orang, berani bilang tidak, filter informasi negatif, fokus pada hal yang bisa dikontrol, belajar memaafkan, jaga kesehatan, pilih teman yang positif, sampai belajar hidup di momen sekarang.